bersama dengan waktu. Ruang redaksi Sultra Line hadir untuk Anda. Menteri Ketenagakerjaan RI Ibu Dr. Haja Ida Fauzia MSI didampingi beberapa dirjen melakukan kunjungan ke Balai Latihan Kerja Kendari untuk menerima hibah tanah milik Pemprov Sultra kepada Kemenaker RI, Jumat 26 November 2021. Selain itu, ia juga meresmikan sejumlah workshop BLK Kendari yang dibangun pada tahun 2020 dan 2021. Sebelumnya, Ibu Menteri bersama rombongan dari Kabupaten Morowali dan usai dari situ langsung berkunjung ke Kendari menggunakan kapal laut yang bersandar di Pangkalan Lanal, Kendari. Setibanya di kota Kendari, rombongan dijemput langsung Sekretaris Daerah Sultra Nur Endang Abbas, Kepala BLK Kendari Laode Haji Polondu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sultra Laode Ali Haswandi, dan jajaran BLK Kendari dan Pemprov Sultra. Hai viewer, subscribe channel ini ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen. Semuanya itu gratis, dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Dalam kegiatan penyerahan tersebut, Pemprov Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah Sultra Nur Endang Abbas. Ia mengatakan, pihaknya melakukan hibah tersebut sebagai bentuk komitmen Pemprov untuk menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Ibu Dr. Haja Ida Fauzia MSI saat diwawancarai awak media mengatakan, sangat bersyukur dengan adanya hibah tanah dari Pemprov Sultra yang lokasi berdampingan langsung dengan gedung BLK Kendari. Pemprov telah menghibahkan tanah untuk pengembangan BLK ini. Syukur alhamdulillah pengembangan ini karena mepet dengan BLK ini. Ini lokasinya. Kita akan mengembangkan jurusan-jurusan sesuai dengan kebutuhan industri di Sulawesi Tenggara ini. Kita bersyukur, terima kasih karena bantuan ini atas dukungan atau persetujuan dari DPRD. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan status BLK ini, dan harapannya pemerintah provinsi ini kan menjadi BLK yang standar internasional. Sementara disinggung terkait BLK Kendari menuju bertaraf internasional, menurut mantan anggota DPR RI ini mengatakan, sekarang bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana serta menambah kapasitas instrukturnya, sehingga bisa sesuai apa yang telah dicanangkan. Menyiapkan segala sesuatunya, sarana dan prasarannya, fasilitas-fasilitas yang memenuhi syarat sebagai balai besar, termasuk kapasitas instrukturnya, sarana prasarananya, dan pasti setelah itu kami akan ajukan kepada Kementerian Pan-RB. Jadi prosesnya itu untuk menjadi balai besar itu bukan ada di Kementerian Ketenagakerjaan, tapi ada di persetujuan dari Kementerian Pan-RB. Yang kita mulai dulu adalah penyiapan sarana prasarananya, termasuk ini perluasan BLK ini salah satu yang kita dorong bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mulai pengembangannya di tahun 2022. Di tempat yang sama, Kepala BLK Kendari Dr. Laode Haji Polondu mengatakan, setelah kedatangan Ibu Menteri, pihaknya akan langsung tancap gas untuk meningkatkan sarana dan prasarana BLK Kendari yang akan dimulai awal tahun 2022 dengan membangun workshop otomotif alat berat. Menurut mantan Kepala Rumah Tangga Kementerian Ketenagakerjaan RI itu, semua dilakukan semata-mata bagaimana menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan skill yang sesuai kebutuhan industri. Sampaikan dalam sambutan Pak Gubernur yang dibacakan di Sekda maupun dalam arahan Ibu Menteri, insya Allah tahun 2022 kita sudah akan bergerak untuk membangun workshop otomotif alat berat. Untuk insya Allah kalau belum selesai 2022, belum terlaksana kegiatan pelatihan 2022, maka pada tahun 2023 mendatang sudah bisa kita lakukan pelatihan. Tapi yang pasti bangunan fisiknya kita upayakan dikerjakan di tahun 2022. Untuk apa? Untuk menjawab, merespon kebutuhan saudara-saudara kita generasi muda angkatan kerja Sulawesi Tenggara yang ingin mengembangkan keterampilan di bidang otomotif alat berat. Dan memang untuk di dunia industri, untuk keterampilan otomotif alat berat itu sangat-sangat dibutuhkan.
Ia juga menambahkan dengan tambahan lokasi yang telah dihibahkan Pemprov Sultra, pihaknya semakin leluasa terus mengembangkan BLK Kendari, namun secara bertahap, sekaligus sesuai harapan Gubernur Sultra bahwa kehadiran BLK Kendari terus berkontribusi membangun daerah. Tambahan yang paling prioritas itu otomotif alat berat, bahwa nanti akan ada seperti pertanian, kemudian ada juga permintaan dari Pak Gubernur tentang workshop perkapalan, lalu pariwisata kelautan. Jadi insya Allah kita akan rencanakan secara bertahap. Yang pasti dengan adanya lokasi yang bertambah 2 kali lipat lebih dari lokasi yang sekarang, itu leluasa kita untuk berpikir mengembangkan ini seluas-luasnya, meningkatkan tambahan workshop di BLK Kendari yang insya Allah nanti sebagai bentuk respon kita sebagai lembaga vertikal terhadap kebutuhan masyarakat Surabaya hari ini, dan itu sesuai dengan harapan dari Pak Gubernur yang disampaikan ke saya. Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Sultra, Abdul Rahman Saleh, beberapa Ketua OPD Lingkup Sultra, dan tokoh masyarakat. Dari Kompleks Blok M Bende, tim redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.